Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengoptimalisasi keamanan data berupa pengelolaan identitas dan privasi dalam layanan BPJS online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Kartikasari dengan NPM 22106310 800 06. Nah, di sini terdapat latar belakang, di mana di era digital saat ini, penggunaan layanan online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Meskipun memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang tak terbantahkan, penggunaan layanan online juga membawa risiko keamanan data yang serius. Terlebih lagi, dalam konteks layanan kesehatan, privasi dan keamanan data menjadi aspek yang krusial untuk dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan keamanan data dalam pengelolaan identitas dan privasi saat menggunakan layanan BPJS online. Melalui penekaan pada perlindungan data pribadi dan informasi sensitif pasien seperti riwayat medis dan informasi keuangan, upaya mengoptimalisasi keamanan data menjadi imperatif. Dengan demikian, penyediaan layanan BPJS harus memastikan sistem yang kokoh dan terjamin serta mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memadai untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi pengguna secara efektif. Nah, langkah-langkah ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam menggunakan layanan online, tetapi juga melindungi hak privasi yang merupakan hak fundamental setiap individu. Nah, berikut merupakan aplikasi JKN BPJS. Nah, BPJS Online ini adalah sebuah platform digital yang disediakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang biasa disingkat dengan BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta untuk mengakses berbagai layanan terkait jaminan kesehatan secara elektronik. Nah, dalam era digital ini, BPJS Online menjadi informasi yang memungkinkan peserta untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi terkait kepesertaan, manfaat, pembayaran iuran, serta akses layanan kesehatan secara lebih efisien dan mudah melalui internet. Nah, melalui BPJS Online, peserta dapat melakukan berbagai aktivitas melalui pendaftaran kepesertaan, pencarian informasi tentang layanan yang tersedia, sehingga klaim pengganti biaya pengobatan. Fitur-fitur ini memudahkan peserta dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang atau menghubungi pihak BPJS secara langsung. Nah, platform BPJS online biasanya dapat diakses melalui situs web resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi seluler yang tersedia untuk berbagai sistem operasi. Melalui antarmuka yang ramah penggunaan, peserta dapat melakukan berbagai transaksi dengan mudah, seperti memeriksa status kepesertaan, mencetak kartu peserta, melihat riwayat klaim, dan bahkan melakukan pembayaran iuran secara online. Nah, keberadaan BPJS online ini juga memungkinkan BPJS Kesehatan untuk menyediakan informasi yang lebih dalam penggunaan aplikasi tersebut, seperti mempercepat proses administrasi terkait klaim dan pembayaran. Dengan demikian, BPJS Online tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transaksi dalam pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, berikut merupakan laman aplikasi JKN dari BPJS ini.
Selanjutnya itu ada BPJS Online membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi peserta dan pihak terkait. Dalam pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia, pertama-tama platform ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan berbagai transaksi terkait kepesertaan dan klaim pengobatan. Nah, dengan, hanya menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau, ponsel pintar, peserta dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan yang mereka butuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS tersebut. Selain itu, BPJS Online juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi bagi peserta maupun pihak BPJS Kesehatan. Peserta dapat dengan cepat, memperbarui data pribadi mereka, memeriksa status kepesertaan, serta melacak riwayat klaim pengobatan mereka dengan mudah. Melalui platform ini, hal ini tidak hanya mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengurus administrasi, tetapi meminimalkan kesehatan data yang mungkin terjadi. Nah, manfaat lainnya adalah adanya peningkatan efisiensi dalam proses klaim pembayaran. Dengan BPJS Online, peserta dapat mengajukan klaim pengobatan secara elektronik dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui platform tersebut. Hal ini juga dapat mempercepat proses verifikasi dan pengelolaan klaim oleh pihak BPJS. Selain peserta dapat menerima penggantian biaya pengobatan yang lebih cepat dan tepat, selain itu BPJS Online juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Peserta dapat melacak secara langsung riwayat dan klaim dan pembayaran mereka sehingga mereka memiliki, visibilitas yang lebih besar terhadap penggunaan dana jaminan kesehatan mereka. Nah, hal ini juga memungkinkan pihak BPJS untuk lebih mudah, memantau dan mengelola kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, BPJS Online memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta dalam hal kemudahan akses akses, efisiensi administrasi, dan transparansi pengelolaan jaminan kesehatan. Selain itu, platform ini juga membantu pihak BPJS Kesehatan dalam meningkatkan layanan dan pengelolaan sistem secara keseluruhan, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh ekosistem jaminan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya itu ada pemahaman yang lebih baik kepada penggunaan layanan BPJS Online mengenai pentingnya keamanan data, identitas, dan privasi mereka dalam lingkungan digital, serta dampak negatif dari pelanggaran keamanan data. Nah, pentingnya keamanan data, identitas, dan privasi dalam lingkungan digital yang telah menjadi semakin penting dalam di era teknologi informasi pada saat ini mengambil peran yang sangat sentral dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi pengguna layanan BPJS Online, pemahaman yang kuat tentang betapa krusialnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka adalah hal yang tak dapat diabaikan. Pelanggan keamanan data dapat memiliki dampak serius yang merugikan, tidak hanya bagi individu secara pribadi, tetapi juga bagi keseluruhan ekosistem kesehatan dan keuangan. Ketika data pribadi seperti informasi medis dan keuangan tidak hanya dijamin keamanannya secara memadai, resiko penyalahgunaan atau akses yang tidak sah menjadi sangat mungkin. Nah, identitas pengguna dapat dicuri atau disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Nah, penggunaan dapat dicuri atau disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau tindakan kriminal lainnya, termasuk penggunaan informasi medis yang sensitif, penyalahgunaan informasi, asuransi kesehatan, dan bahkan potensi penyebaran data palsu yang dapat menyebabkan nyawa pasien. Lebih lanjut,
dampak negatif dari pelanggaran keamanan data juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital secara keseluruhan. Ketika pengguna kehilangan kepercayaan pada keamanan dan privasi data mereka, mereka mungkin menjadi enggan untuk menggunakan layanan online yang seharusnya memberikan kemudahan dan efisiensi. Nah, hal ini dapat menghambat pengembangan dan adopsi teknologi dalam sektor kesehatan, serta penggunaan manfaat dapat diperoleh dari inovasi-inovasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi penggunaan layanan BPJS online untuk memahami bahwa keamanan data, identitas, dan privasi mereka adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Mereka perlu menyadari risiko yang terkait dengan pelanggaran keamanan data dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi pribadi mereka. Ini termasuk penggunaan sandi yang kuat, kehati-hatian dalam berbagi informasi secara online, dan memastikan bahwa platform BPJS online yang mereka gunakan memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Dengan demikian, penggunaan dapat memanfaatkan layanan online dengan lebih aman dan percaya diri tanpa khawatir akan resiko pelanggaran keamanan yang yang akan merugikan si peserta pelanggan tersebut. Selanjutnya ada menyampaikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna layanan BPJS online mengenai pentingnya keamanan data, identitas, dan privasi mereka dalam lingkungan digital serta dampak negatif dari eh, pelanggaran keamanan data. Penting untuk menetapkan standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan identitas dan privasi penggunaan layanan BPJS online guna melindungi data pribadi dan sensitif mereka, termasuk informasi medis dan keuangan, dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini memerlukan implementasi kebijakan dan teknologi yang kuat, serta komitmen yang kuat dari pihak BPJS Kesehatan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Pertama-tama, BPJS Kesehatan perlu mengadopsi praktik terbaik dalam perlindungan data seperti X-ray end-to-end untuk melindungi informasi sensitif pengguna saat data berpindah antara sistem atau saat disimpan dalam penyimpanan data. Selain itu, prosedur otentikasi yang kuat seperti penggunaan kata sandi yang kompleks atau autentikasi dua faktor juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa kata sandi yang kompleks atau autentikasi dua faktor juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data pribadi mereka. Selain itu, pihak BPJS perlu memiliki kebijakan yang jelas dan transparansi terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pengguna. Pengguna harus memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan disimpan, serta hak mereka dalam mengontrol dan mengakses informasi pribadi mereka. Menegakkan privasi harus menjadi prioritas utama, dan pihak BPJS harus memastikan bahwa hanya data yang diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang dikumpulkan pada pengguna. Dengan menetapkan standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan identitas dan privasi pengguna layanan BPJS online, BPJS Kesehatan dapat memastikan bahwa data pribadi dan sensitif pengguna terhadap layanan BPJS online juga melindungi secara efektif dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pengguna dalam layanan BPJS online, tetapi juga memastikan bahwa integritas dan kerahasiaan informasi pengguna tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya itu ada mengurangi resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.
pengguna dengan mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan dalam infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan. Nah, di mana untuk mengurangi resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna, langkah-langkah konteks perlu diambil untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan dalam infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan. Pertama, perlu dilakukan audit keamanan rutin untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dan dalam sistem seperti celah keamanan atau kerentanan perangkat lunak. Audit ini harus dilakukan secara teratur dan konferentif oleh tim keamanan informasi yang terlatih. Nah, selanjutnya BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak yang digunakan telah diperbarui dan diperbaiki secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang telah teridentifikasi. Pembaruan keamanan dan patch perangkat lunak untuk diterapkan sesegera mungkin setelah tersedia untuk mengurangi resiko eksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Nah, terakhir itu ada BPJS Kesehatan harus memiliki mekanisme pemantauan dan deteksi yang kuat untuk mengidentifikasi aktivitas kecurigaan atau anomali dalam infrastruktur teknologi informasi mereka. Hal ini dapat mencangkup penerapan sistem deteksi, instruksi, analisis log, dan pemantauan aktivitas jaringan secara real time. Selanjutnya itu ada, membangun kepercayaan pengguna dalam penggunaan layanan BPJS online dengan menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak tersedia layanan dalam perlindungan identitas dan privasi pengguna. Nah, untuk, membangun kepercayaan pengguna dalam, penggunaan layanan BPJS online, penting bagi pihak penyedia layanan, yakni BPJS Kesehatan, untuk memajukan komitmen yang kuat dalam melindungi identitas dan privasi pengguna. Nah, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk, menguatkan kepercayaan pengguna, yaitu ada transparansi, di mana BPJS Kesehatan harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan transparansi kepada pengguna mengenai kebijakan privasi dan langkah-langkah keamanan diimplementasikan. Selanjutnya itu ada kepatuhan regulasi. Nah, di mana pihak BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan regulasi yang dilakukan terkait dengan privasi dan keamanan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menunjukkan ketaatan terhadap standar keamanan dan privasi yang ditetapkan akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada perlindungan data. Nah, di mana BPJS Kesehatan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Ini termasuk menerapkan ekskripsi data, mengatur akses berbasis peran, dan mengadopsi praktik terbaik dalam keamanan informasi. Selanjutnya ada responsif terhadap keamanan. Penting bagi BPJS Kesehatan untuk merespon dengan cepat terhadap potensi insiden keamanan atau pelanggaran data. Selanjutnya itu ada edukasi pengguna. Nah, BPJS juga dapat membangun kepercayaan pengguna dengan menyediakan edukasi tentang pentingnya keamanan data dan privasi, serta memberikan tips tentang cara melindungi informasi pribadi mereka saat menggunakan layanan online. Selanjutnya itu ada memastikan ketaatan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan keamanan data, identitas, dan privasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP, serta standar keamanan data yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Nah, untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan keamanan data, identitas, dan privasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP,
PDP, serta standar keamanan data yang ditetapkan oleh lembaga terkait, BPJS Kesehatan harus mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada pemahaman regulasi, di mana BPJS Kesehatan perlu memahami dengan cermat semua peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan keamanan data, identitas, dan privasi, termasuk UU PDP dan standar keamanan data lainnya dikeluarkan oleh otoritas terkait. Yang selanjutnya itu ada evaluasi kebutuhan ketaatan, di mana BPJS Kesehatan harus mengevaluasi kebutuhan ketaatan terhadap regulasi tersebut dan mengidentifikasi area-area di mana perubahan atau penyesuaian diperlukan dalam praktik dan prosedur mereka. Selanjutnya itu ada penyusunan kebijakan, lalu implementasi langkah-langkah keamanan, serta audit, serta pelatihan dan kesadaran. Selanjutnya itu ada mengoptimalkan pengelolaan data dan identitas penggunaan layanan BPJS online dengan memperkenalkan teknologi kebijakan yang mungkin proses yang lebih efisien tanpa mengorbankan keamanan dan privasi data, di mana untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan identitas penggunaan layanan BPJS online, BPJS Kesehatan harus memperkenalkan teknologi dan kebijakan yang memungkinkan proses lebih efisien tanpa mengorbankan keamanan dan privasi data. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu ada menetapkan sistem otentikasi yang kuat, lalu ada penggunaan teknologi enkripsi, lalu ada implementasi kebijakan privasi yang ketat, selanjutnya ada implementasi langkah-langkah keamanan, lalu yang terakhir itu ada penggunaan analitik data yang cerdas. Nah, dari yang sudah saya jelaskan eee, tadi itu terdapat kesimpulan dari materi tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa keamanan data, identitas, dan privasi penggunaan layanan BPJS online merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Penggunaan layanan online membawa kenyamanan dan efisiensi yang tak terbantahkan, tetapi juga membawa resiko keamanan data yang serius. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan harus mengambil langkah-langkah pro proaktif untuk memastikan bahwa keamanan dan privasi data pengguna terjamin dengan baik. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk menetapkan standar yang tinggi dalam pengelolaan identitas dan privasi pengguna, seperti melalui implementasi teknologi enkripsi, sistem orientasi yang kuat, dan kebijakan privasi yang ketat. Selain itu, BPJS Kesehatan harus memastikan ketaatan terhadap semua peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan keamanan data, identitas, dan privasi. Penting juga untuk mengurangi resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan dalam infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan, hal ini terlibatkan audit keamanan rutin, pembuatan perangkat lunak secara berkala, dan pelatihan staf tentang praktik terbaik dalam menjaga keamanan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.